Lalu apa hubungannya dengan ayat 102? Mereka yang sudah melepaskan kemelekatan pasti akan merelakan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk membahagiakan orang-orang yang di sekitar dirinya, yang perlu bantuan dirinya. Lalu sifat kikir, sifat pelit itu menjadi hilang musnah saat dimana seseorang sudah terbebas dari kemelekatan. Jadi sebetulnya sifat kikir itu pada dasarnya adalah masih tingginya tingkat kemelekatan. Paham? Ini ngaji udah terlalu jelas sebetulnya. Biasanya jadi tidak jelas. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya. Dan barang siapa waman khafas mawazinuhu faulaika alladzi khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi sekarang kita semakin jelas mendapatkan gambaran dari Quran. Orang yang beruntung adalah orang yang banyak kebaikannya. Banyak kebaikan berarti akibat dari dia sudah bisa menyucikan jiwanya. Nah, orang yang merugi adalah yang sedikit kebaikannya. Kenapa sedikit kebaikannya? Karena dia berhitung. Kenapa berhitung? Karena dia masih terlalu pekat, terlalu kuat kemelekatannya. Betul? Orang yang mau infak masih ngitung, itu sebenarnya penyebabnya cuma satu. Karena spidolnya permanen. Apa kalau ikut pengajian terus-menerus, Pak, bisa dihapus bekas spidolnya? Gak bisa. Lalu yang bisa menghapus apa? Yang bisa menghapus itu harus bisa meniup sangkakala. Harus bisa sendiri. Harus bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu. Ini kajian sangat dalam. Karena selama ini kita memiliki paradigma banyak timbangan kebaikan. Jadi kita tuh ngagemol amal. Pak Indra mah 10 gemolan. Rek asup ka surga teh berat nyanak gemolan. Atau kalau begitu enak yang gemolannya sedikit ya. Bisa lompat ke surga. Trong. Gemolan dengan seetik, da amal dengan sekedik. Ini main-main logika sedikit supaya sedikit kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Saya tidak meremehkan orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Itu sendiri-sendiri silakan. Tapi saya ingin memberikan suatu pencerahan. Semoga ini bisa membangkitkan diri kita. Oh, kalau begitu saya sudah beramal banyak tapi jiwa saya masih kotor ya. Berarti amal saya tidak menyucikan jiwa. Itu kan harus diperbaiki segera. Betul enggak? Karena yang ada selama ini kan kita merasa sudah beramal banyak. Padahal tidak pernah mengontrol diri kita. Apakah jiwa kita sudah bersih atau masih kotor? Kalau orang yang masih kotor itu kan biasanya tidak ikhlas. Betul enggak? Tidak ikhlas, serem, bermuatan. Selalu saja mengait-ngaitkan kebaikannya dengan kebaikan yang harus dia dapat dari orang lain. Kalau orang ikhlas kan tidak pernah ngitung-ngitung. Orang itu mau baik pada kita, tidak baik kepada kita, saya akan tetap baik sama dia. Tuh. Makanya di dalam Quran dikatakan, bukanlah suatu kebaikan jika kamu belum bisa memberikan apa yang kamu cintai. Jadi kalau kita memberi apa yang sudah tidak kita pakai, itu bukan dermawan, itu buang sampah, pakai bahasa dermawan. Tapi kita sering menganggap diri kita sudah menjadi dermawan. Ya nggak apa-apa, ngaku tuh boleh. Cuman nggak diaku sama Quran. Baik, kita teruskan. Untuk orang-orang yang sedikit amal kebaikannya, untuk orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Taflahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka. Kapan? Sekarang. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat kalihun. Cacat itu apa?
Cacat itu berarti tidak sempurna. Biasanya kalau ada cacat, ya kan? Kalau ada cacat, ada noda, ada ketidaksempurnaan, itu kan menjadi penghalang ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sempurna. Ya. Kemudian ayat berikutnya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu saja mendustakannya.